Sebuah pulau bisa dikatakan sebagai pulau abadi. Pulau itu tidak terlalu besar. Paling-paling, luasnya 1000 kilometer. 1000 kilometer sangat pendek untuk prajurit elit. Seluruh pulau ditutupi oleh cabang-cabang yang sangat subur. Dari langit di atas pulau, orang bisa melihat dari jauh bahwa pulau itu memancarkan aura abadi putih. Dari luar, orang tidak bisa melihat situasi di dalam pulau. Ini adalah kuil ritus Taois Willow Ilahi, tempat yang tampaknya biasa. Namun, tempat ini adalah tanah suci bagi banyak pembudidaya. Kuil ritus Daois Divine Willow merekrut murid setiap 1000 tahun sekali. Namun, sangat sedikit orang yang bisa memasuki tempat ini. Bahkan mungkin tidak ada satupun dalam 1000 tahun. Dikatakan bahwa cabang-cabang itu adalah bagian dari tubuh Dewa Willow yang terhormat. Saya tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Misin Lu melihat cabang-cabang di pulau di depannya dan berkata, "Ayo pergi." Wang Xian bergerak dan segera terbang menuju arah Sekte Taois Dewa Willow. Saudara Wang, masih ada 1 tahun sebelum penilaian sekali dalam 1000 tahun yang mulia Dewa Willow. Bukankah ini sedikit lebih awal bagi kita untuk tiba? Selain itu, kita bukan murid dari Sekte Taois Dewa Willow sekarang. Kami tidak bisa masuk. Misin Lu melihatnya terbang ke depan dan mengingatkannya. Aku tahu, aku punya sesuatu yang bisa masuk langsung. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan terus mendekati Sekte Taois Dewa Willow. Suara mendesing. Ketika dia hanya berjarak 100 km dari Sekte Taois Dewa Willow, cabang panjang dengan aura menakutkan menunjuk ke arahnya. Begitu dia masuk lagi, cabang ini mungkin melancarkan serangan. Sungguh kekuatan yang kuat. Merasakan kekuatan yang menakutkan dari cabang itu, pupil Wang Xian berkontraksi sedikit. Cabang ini bisa membunuhnya secara langsung. Orang harus tahu bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak alam Kaisar Ilahi tidak dapat membunuhnya. Sekarang, cabang ini merupakan ancaman bagi kematiannya. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik terkemuka di Bima Sakti. Wang Xian berpikir sendiri. Dengan lambaian tangannya, dia segera mengeluarkan dahan yang diberikan Ming Xuanzi padanya. Cabang memancarkan cahaya berkilau, mirip dengan aura cabang di depannya. Cabang jantung Willow. Mereka yang memiliki cabang Willow Heart dapat memasuki Sekte Taois Dewa Willow langsung setelah menguji temperamen mereka. Sebuah suara terdengar dari udara tipis. Mengikuti di belakang cabang di depannya, suara itu datang. Cabang itu menyapu dan menghubungkan cabang Willow Heart menjadi satu. Berdengung. Pada saat yang sama, gelombang energi yang dipenuhi vitalitas mendarat di kepala Wang Xian. Merasakan bahwa energi itu tidak membahayakan, Wang Xian tidak melawan. Lulus tes. Sebutkan namamu. Energi menghilang dengan cepat dan suara lain datang dari cabang. Ini sedikit mengejutkan Wang Xian. Tes ini terlalu cepat. Salam, Yang Mulia Dewa Willow, mahasiswa Wang Xian. Wang Xian menangkupkan tangannya dan membungkuk. Mereka yang memasuki Sekte Taois Dewa Willow tidak terpisah dari saya sebagai guru dan murid. Karena kamu sangat beruntung, kamu hanya harus mematuhi aturan Sekte Taois Dewa Willow. Cabang itu berkata kepadanya. Ya, Wang Xian mengangguk. Seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan kecerdasan buatan alam semesta, memasuki Sekte Taois Dewa Willow tidak ada hubungannya dengan Dewa Willow yang terhormat. Dewa yang mulia Willow tidak akan melindungi Anda di tempat lain, juga tidak akan menerima murid. Banyak orang di AI tidak dapat menemukan alasannya. Mereka tidak tahu mengapa Dewa Willow yang terhormat seperti ini. Mungkin, dia hanya mengasuh beberapa praktisi yang kuat. Aku di sini untuk membawamu ke kuil ritus Taois Willow Ilahi. Gadis kecil di sampingmu dilarang memasuki bagian dalam kuil ritus Taois. Dia hanya bisa tinggal di area luar. Saat cabang berbicara, itu membesar dan berada di bawah Wang Xian. Itu menyeretnya dan terbang ke dalam. Adapun Misin Lu, dia dikirim langsung ke Pulau Sekte Taois Dewa Willow. Ini, ketika Misin Lu melihat bahwa Wang Xian telah menjadi murid dari Sekte Taois Dewa Willow, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah itu, wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Setelah menjadi murid Sekte Taois Dewa Willow, dia akan dilindungi oleh Sekte Taois Dewa Willow. Tidak peduli bahaya apa yang dia temui, dia akan baik-baik saja selama dia bersembunyi di sini. Dan setiap murid dari Sekte Taois Dewa Willow dapat membawa 5 anak Dao. Meskipun anak-anak Dao tidak dapat memasuki inti, mereka dapat hidup di luar. Daerah luar juga dilindungi oleh Sekte Taois Dewa Willow. Bahkan jika dia mengungkapkan wujud aslinya di sini, tidak akan ada bahaya. Tentu saja, mungkin tidak akan terjadi begitu dia meninggalkan tempat ini. Setiap orang yang memasuki Sekte Taois Dewa Willow kami akan dapat memperoleh 1 harta. Ada 3 harta di depan Anda,
Anda dapat memilih salah satu. Cabang itu membawa Wang Xian ke tengah pulau. Pada saat ini, dahan membuka mulutnya untuk berbicara. Ada 3 harta mengambang di depannya. Salah satunya adalah daun, yang mengandung energi yang kuat. Yang kedua adalah setetes cairan sebening kristal, yang mengandung kekuatan dan energi kehidupan yang kuat. Yang ketiga adalah cabang sepanjang 1 meter, yang juga mengandung energi yang kuat. Namun, cabang ini sepertinya terbuat dari material. Daun willow ini dapat mematahkan batasan apapun di bawah level ksatria alam semesta dan memungkinkan Anda untuk kembali ke sekte Taois Dewa Willow dalam sekejap. Cairan jantung yang mengalir dapat memperkuat kerajaan dewa dan meningkatkan kemampuan pemulihan kehidupan. Salah satu dahan saya bisa dibuat joran. Itu tidak bisa dihancurkan oleh siapapun selain seorang ksatria alam semesta. Setelah itu, cabang memperkenalkan 3 item kepadanya. Ketika Wang Xian mendengar perkenalan itu, matanya berbinar. Dewa Willow dari sekte Taois Dewa Willow ini benar-benar murah hati. Harta penyelamat pertama dan yang kedua bisa meningkatkan kekuatan seseorang. Tampaknya yang ketiga mungkin tidak banyak berguna. Itu hanya bahan yang kuat. Namun, tatapan Wang Xian mendarat di dahan itu. Daun-daun yang berguguran sama sekali tidak berguna baginya dalam perjalanan pulang. Cairan jantung yang mengalir dapat meningkatkan kinaga. Namun, nilai cairan jantung yang mengalir ini paling banyak sebanding dengan ramuan ilahi di puncak alam Kaisar Langit. Sebaliknya, cabang ini sangat menarik baginya, terutama setelah dia belajar memancing. Saya memilih cabang ini, Wang Xian segera berkata. Suara mendesing. 2 harta lainnya menghilang, hanya menyisakan 1 cabang. Terima kasih, Yang Mulia Dewa Willow, untuk hartanya. Wang Xian menangkupkan tangannya dan segera memegang dahan itu. Menabrak. Saat ini, dia datang ke langit yang ditutupi oleh ranting willow. Ketika dia tiba, cabang pohon willow di bawah otomatis menyebar. Di bawahnya, ada banyak rumah yang dibentuk oleh dahan willow. Ada anggota baru dari sekte Taois Dewa Willow, Wang Xian. Suara dari dahan menyebar ke bawah. Beberapa orang berjalan keluar dari kamar satu demi satu. Mereka terkejut dan penasaran. Bukankah penilaian sekali dalam 1000 tahun belum dimulai? Mengapa ada orang yang masuk? Dari ras mana mereka berasal? Apakah mereka manusia atau makhluk hidup lainnya? Di kamar, pria muda dan parubaya keluar satu demi satu. Mereka menatap langit dengan rasa ingin tahu. Wang Xian menoleh dan merasakan kekuatan sebagian besar dari mereka. Ada orang-orang dari tingkat pertama sampai tingkat ke-9 dari Dewa Langit. Ada lebih dari 3000 dari mereka. Ada manusia serta makhluk dari ras lain. Mereka hanya dalam bentuk manusia untuk saat ini. Mereka memandang Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Wang Xian juga mengukurnya dengan rasa ingin tahu. Salam, semuanya. Wang Xian menangkupkan tangannya. Ketika dia merasakan hilangnya dahan di bawahnya, dia langsung terbang ke bawah. Halo, saudara junior Wang Xian. Haha, ada pendatang baru. Kakak laki-laki Wang Xian, ini bukan masa penilaian sekarang. Bagaimana Anda bergabung dengan sekte Taois Dewa Willow? Di sekte Taois Dewa Willow, beberapa pemuda parubaya memandang Wang Xian yang ada di depan mereka. Mereka berjalan dengan senyum di wajah mereka dan menyapanya. 2 pria parubaya dan 3 pria muda. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Saya mendapatkan hati Willow secara kebetulan, jadi saya langsung bergabung dengan sekte Taois Dewa Willow. Dia berkata dengan sopan. Hati Willow, saya tidak berharap saudara junior Wang Xian mengalami pertemuan yang begitu kebetulan. Bolehkah saya tahu dari fraksi junior Brother mana? Seorang pria parubaya dengan rambut panjang dan kipas lipat berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Tidak terspesialisasi. Wang Xian menjawab sambil tersenyum. Oh, yang tidak terspesialisasi. Beberapa orang yang mengelilinginya mengungkapkan ekspresi heran. Adik laki-laki Wang Xian baru di sini. Hari ini, saya akan mentraktir Anda makan di Yuhai Tavern. Mari kita rayakan. Pada saat ini, seorang lelaki tua terbang dan mengumumkan dengan keras dengan senyum di wajahnya. Wow, terima kasih, kakak senior Junzi. Haha, ini hari keberuntunganku. Terima kasih, kakak senior Junzi. Di sekitar mereka, para murid sekte Taois Dewa Willow berkata dengan gembira. Wang Junbao menatap lelaki tua itu. Setelah ragu sejenak, dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, kakak senior Junzi. Sama-sama, sama-sama. Adik laki-laki Wang Xian baru di sini. Kami datang ke sini lebih awal darimu. Secara alami, kami akan memperlakukan Anda dengan baik. Adik laki-laki,
Itu adalah tradisi Sekte Taois Dewa Willow kami untuk mengukir nama Anda di sana. Kakak senior Junzi menunjuk ke tempat di depannya dan berkata. Wang Xian menoleh. Ada plakat kayu besar di depannya dengan nama tertulis di atasnya. Ada lebih dari 10.000 nama di dalamnya. Wang Xian melambaikan tangannya dan meninggalkan namanya di atasnya. Selamat datang di keluarga besar Sekte Dewa Willow. Ayo pergi, kedai Yuhai. Kakak senior Junzi tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya. TSK, ayo pergi. Kakak senior Junzi sedang merawat. Kita bisa makan enak sekarang. Ada lebih dari 3.000 anggota Sekte Taois Dewa Willow. Setidaknya lebih dari 1.000 dari mereka segera mengikuti. Kakak laki-laki Wang Xian, ikuti aku. Saat kakak senior Junzi berbicara, dia membawa Wang Xian dan terbang menuju area luar. Sekte Taois Dewa Willow sangat kecil. Setelah terbang beberapa detik, mereka tiba di pasar kecil yang sedikit makmur. Itu adalah pasar dengan luas beberapa puluh kilometer. Tidak banyak orang di dalam. Ketika beberapa orang melihat mereka tiba, wajah mereka dipenuhi rasa hormat dan iri hati. Ini adalah beberapa anak Dao, orang-orang yang telah mengikuti murid-murid Sekte Taois Willow Ilahi. Mereka tinggal di sini dan melayani pengikut mereka. Bos, saya sudah memesan kedai Yuhai hari ini untuk merayakan bergabungnya saudara junior. Jika ada sesuatu di kedai Anda, datanglah. Kelompok itu terbang ke halaman kecil yang mewah. Pemandangan di halaman sangat indah. Ada bebatuan kecil dan air mancur kecil. Ya, Tuan Muda, bos kedai Yuhai segera berkata dengan hormat saat melihat mereka. Adik laki-laki Wang Xian, ini adalah kedai minuman terbaik di Sekte Taois Dewa Willow kami. Anggur di dalamnya diseduh dengan cairan jantung encer yang mengalir. Makanan di sini semuanya terbuat dari binatang air yang mengerikan dari tingkat Kaisar Ilahi. Ini benar-benar sebanding dengan hotel-hotel terkemuka di Bima Sakti. Hanya kakak senior kita Junzi yang kaya. Jika terserah kita, alangkah baiknya jika kita bisa datang dan makan di sini sebulan sekali. Kali ini, kami mendapat manfaat dari saudara junior, hahaha. Seorang pria parubaya yang agak gemuk berjalan ke sisi Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Oh, apakah begitu? Maka saya harus lebih berterima kasih kepada kakak senior Junzi. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Hehe, Junzi senior kita terkenal sebagai orang baik di Sekte Taois Dewa Willow kita. Pria parubaya yang gemuk itu berkata sambil tersenyum dan menepuk bahunya. Kamu akan tahu setelah tinggal di sini lebih lama. Wang Xian mengangguk dan menatap senior Junzi di depannya. Dari akal sehatnya, dia bisa merasakan bahwa dia memiliki kekuatan seorang kaisar Dewa Puncak. Itu adalah orang terkuat yang pernah dia lihat di Sekte Taois Dewa Willow. Setelah Sekte Taois Dewa Willow menerobos ke tingkat ksatria alam semesta, mereka akan dikirim secara otomatis. Ini adalah salah satu aturan Sekte Taois Dewa Willow. Selain itu, jika ada murid dari Sekte Taois Dewa Willow yang memegang posisi penting dalam perlombaan, mereka juga akan dikirim keluar dari Sekte Taois Dewa Willow. Sebagai sekte netral, para murid Sekte Taois Dewa Willow dapat berasal dari berbagai ras, tetapi mereka tidak dapat memegang posisi penting dalam ras mereka. Ini adalah aturan Dewa Willow yang terhormat. Wang Xian melihat suasana sekitar dan merasa sangat santai. Ayo, semuanya, sambut saudara junior Wang Xian untuk bergabung dengan kami. Piring dan anggur disajikan dengan cepat. Kakak senior Junzi mengangkat gelas anggurnya dan berjalan ke arah Wang Xian. Katanya sambil tertawa keras. Baiklah. Selamat datang saudara junior Wang Xian untuk bergabung dengan kami. Selamat datang. Haha. Jika kamu memiliki masalah di Bima Sakti di masa depan, kamu bisa mencariku, Old Tang. Semua murid dari Sekte Taois Dewa Willow berkata dengan antusias. Terima kasih semuanya. Saya akan menantikan bimbingan Anda di masa depan. Wang Xian mengangkat gelas anggurnya dengan senyum di wajahnya dan berterima kasih kepada mereka. Tatapannya menyapu semua orang. Dia sangat menyukai suasana seperti ini. Sejak dia melangkah ke alam semesta, telah terjadi pertempuran di mana-mana. Tempat yang damai dan harmonis seperti itu jarang terlihat. Tentu, sekelompok murid berkata sambil tersenyum. Terima kasih, kakak senior Junzi. Wang Xian mengambil cangkir anggurnya dan bersulang untuk kakak laki-laki Junzi. Terima kasih kembali. Jika Anda tidak tahu apa-apa tentang kultivasi di masa depan, Anda bisa mencari saya. Anda juga bisa mencari orang lain. Teman-teman di sini sangat ramah. Kakak senior Junzi menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan berjalan ke meja untuk bersulang.
Dia menyadari beberapa etiket. Karena pihak lain sangat antusias, dia tidak bisa melakukan tugas apapun. Di bawah penyelidikan batu deteksi alam, dia memiliki alam kaisar ilahi tingkat ketiga. Mari kita lihat apakah kita bisa mengikatnya ke pihak kita. Tidak terspesialisasi. Jika kita memberinya manfaat yang cukup, dia tidak boleh menolaknya. Namun, saya khawatir orang lain dari ras lain akan mengikatnya. Di meja makan, 10 orang sedang duduk di sana. Mereka melirik Wang Xian dan berkata, "Kakak laki-laki Wang Xian, kemarilah." Pada saat ini, Wang Xian, yang baru saja selesai menghormati semua murid Sekte Taois Dewa Willow, melihat pria parubaya gemuk yang berbicara dengannya sebelumnya menyapanya. "Saudara laki-laki Wang Xian, silakan duduk. Anda baru saja datang ke sini, dan Anda tidak terspesialisasi. Saya rasa seseorang akan mengundang Anda untuk bergabung dengan beberapa faksi nanti. Persiapkan dirimu." Wang Xian baru saja berjalan ketika pria parubaya yang montok itu langsung mengingatkannya. "Oh, undang saya untuk bergabung dengan beberapa kekuatan." Wang Xian mengungkapkan ekspresi terkejut. "Hehe, ayo, mari kita mengobrol dengan baik. Ini tidak seharmonis yang Anda pikirkan di Sekte Taois Dewa Willow. Bahkan, tempat ini dibagi menjadi puluhan kelompok kecil. Bagi saya tidak terspesialisasi sama seperti Anda. Itu sebabnya aku mengingatkanmu." Pria parubaya yang agak gemuk itu berkata kepadanya dan menunjuk ke orang-orang lain di atas meja. Ada juga orang di meja ini. Orang-orang di meja lain semuanya tidak terspesialisasi dan belum bergabung dengan kekuatan apapun. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia tampak termenung. Du Dalong adalah nama pria parubaya yang agak montok. Dia memiliki kekuatan seorang kaisar langit di level 7. Dari Du Dalong, Wang Xian mempelajari beberapa informasi tentang Sekte Taois Dewa Willow. Sekte Taois Dewa Willow tidak sesederhana yang dia bayangkan. Sebagai surga gua surga yang terkenal di Bima Sakti, tempat budidaya yang diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik terkemuka yang mulia Dewa Willow, semua ras utama secara alami ingin mengirim murid mereka ke sini untuk berkultivasi. Dalam setiap pemilihan murid, jumlah orang terbanyak adalah murid dari lebih dari selusin ras utama alam semesta dan murid dari ras tingkat domain lainnya. Sebaliknya, jumlah murid yang tidak terspesialisasi relatif kecil. Di Sekte Taois Dewa Willow saat ini, dari lebih dari 10.000 murid, 95% berasal dari ras utama. Hanya ada 5 hingga 600 murid sejati yang tidak terspesialisasi, dan sisanya memiliki kekuatan ras mereka sendiri. Dan dengan kekuatan ras mereka sendiri, akan ada persaingan dan perselisihan. Terutama untuk beberapa kekuatan lawan. Secara alami, murid-murid mereka di Sekte Taois Dewa Willow juga merupakan kekuatan yang berlawanan. Seringkali, murid Sekte Taois Dewa Willow akan mati. Adapun bagaimana mereka mati, itu tidak diketahui. Setiap murid keliling yang memasuki Sekte Taois Dewa Willow pasti akan terikat oleh kekuatan rasial ini. Lagi pula, selama mereka tidak mati setelah memasuki Sekte Taois Dewa Willow, mereka akan mampu menjadi pembangkit tenaga listrik di atas Kaisar Ilahi tingkat 8 di masa depan. Mereka bahkan mungkin berpotensi menjadi ksatria alam semesta. Seorang pembudidaya dengan potensi tak terbatas seperti itu secara alami akan diikat oleh semua pihak. Dan kakak laki-laki Junzi juga seorang murid yang tidak terafiliasi. Terima kasih telah memberitahu saya, kakak senior Du Dalong. Wang Xian menangkupkan tangannya ke arah Du Dalong. Jika bukan karena apa yang dia katakan, dia tidak akan tahu tentang situasinya. Haha, ini hanya masalah kecil. Bahkan jika saya tidak memberitahu Anda akan tahu di masa depan. Terserah Anda apakah Anda ingin bergabung dengan faksi atau tidak. Tidak ada yang akan mengatakan apapun. Du Dalong tersenyum. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Secara alami, dia tidak tertarik untuk bergabung dengan faksi-faksi itu. Dia datang ke sini untuk meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat supremasi. Dia tidak peduli tentang hal-hal lain. Setelah makan selama 1 jam, Wang Xian memiliki beberapa pemahaman tentang Sekte Taois Dewa Willow. Setelah menyelesaikan makannya, rombongan terbang menuju aula pelatihan. Ada ruang pelatihan gratis di sini. Saudara junior Wang Xian dapat memilih salah satu dari mereka. Du Dalong menunjuk ke rumah-rumah yang dikelilingi cabang dan berkata. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia menemukan ruang terpencil dan segera masuk. Setelah memasuki ruangan kecil itu, Wang Xian menyadari bahwa ada dunia lain di dalamnya. Ada ruang bawah tanah di bawah ruangan. Area di dalamnya sekitar 5.000 meter persegi. Di tengah ruangan ada tikar budidaya. Ada tempat peristirahatan dan ruang belajar terpisah. Ruangan itu kosong dan tidak ada apa-apa di dalamnya.
Di masa depan, ini akan menjadi ruang kultivasinya. Tanpa persetujuannya, tidak ada yang bisa masuk. Apakah saudara junior Wang Xian ada? Kami di sini untuk berkunjung. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar. Wang Xian mengungkapkan ekspresi penasaran dan segera membuka pintu untuk melihatnya. Seorang wanita masuk dengan senyum di wajahnya. Kakak laki-laki Wang Xian, kuharap aku tidak mengganggumu. Wanita itu masuk dengan senyum di wajahnya. Tidak, bolehkah aku tahu siapa kakak perempuan senior ini? Wang Xian menatapnya dengan rasa ingin tahu. Adik laki-laki Wang Xian, aku akan menjadi Frank. Saya mewakili perlombaan bayangan air dan ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Ras utama alam semesta, ras bayangan air. Wanita itu mewakili rasnya dan mengundang Wang Xian untuk bergabung dengan mereka. Dia juga menjanjikan banyak manfaat dan sumber daya kultivasi kepadanya. Wang Xian mengobrol dengannya sebentar sebelum dia menolaknya dan menyuruhnya pergi. Wanita itu tidak marah. Dia meninggalkannya informasi kontaknya. Setelah itu, lebih banyak pasukan datang untuk mengundangnya tetapi semuanya ditolak oleh Wang Xian. Setelah itu, dia tidak punya pilihan selain menggantungkan papan nama di pintu masuk. Dia tidak ingin bergabung dengan kekuatan apapun. Setelah menggantung papan nama, dia memang jauh lebih bebas. Setelah menghubungi Misin Lu, dia dengan senang hati memberitahunya bahwa dia telah membangun kamar di samping pasar kecil di luar. Itu sangat sunyi. Wang Xian tersenyum dan membiarkannya berkultivasi di sana. Setelah itu, dia segera mengeluarkan AI universal dan memeriksa obrolan grup yang baru saja dia ikuti. Ada cukup banyak informasi di grup obrolan untuk para murid Sekte Dewa Willow. Semuanya ditulis oleh para murid dari Sekte Dewa Willow. Omong-omong, meskipun Sekte Dewa Willow dibagi menjadi banyak kelompok dengan berbagai ras yang mendukung mereka, mereka semua sangat baik hati karena mereka dapat bergabung pada awalnya. Paling tidak, tidak akan ada orang yang memiliki motif tersembunyi. Di dalamnya terdapat pengalaman kultivasi dari Sekte Dewa Willow dan beberapa informasi tentang Bima Sakti. Menemukannya. Setelah memeriksanya, Wang Xian segera menyipitkan matanya dan melihat informasi di dalamnya. Teknik memancing. Wang Xian sangat tertarik memancing di Bima Sakti, terutama setelah mendengarnya. Membuka informasi tersebut, Wang Xian segera mulai menyelidiki. Tidak heran ada begitu banyak orang yang memancing. Melihat informasi dasar memancing, Wang Xian bergumam. Hal yang paling menarik tentang memancing adalah aman. Keamanannya sangat tinggi. Di Bima Sakti yang luas, ada makhluk air yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga banyak makhluk air tingkat ksatria alam semesta. Di dalam Bima Sakti, itu sangat berbahaya. Ini adalah wilayah makhluk air. Jika seseorang dengan gegabah masuk dan berburu, dia mungkin menjadi mangsa. Secara khusus, ada beberapa makhluk air yang kuat yang dapat bergabung dengan air laut, dan bahkan makhluk agung Kaisar Dewa tidak dapat merasakannya. Jika seseorang disergap dalam sekejap, bahkan Kaisar Dewa tingkat 8 atau 9 bisa terbunuh seketika. Bahkan ada eksistensi tingkat ksatria alam semesta yang mati di Bima Sakti. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya di dalam. Namun, memancing puluhan kali lebih aman. Memancing adalah membuat joran yang menyatu dengan tubuh seseorang. Menggunakan energinya sendiri sebagai tali dan beberapa harta sebagai umpan, seseorang bisa memancing di Bima Sakti. Daerah penangkapan ikan sangat luas. Begitu makhluk air di dasar laut menelan umpannya, mereka bisa langsung menangkapnya dan bertarung dengannya dari kejauhan. Begitu makhluk air di bawah terlalu kuat, mereka akan memotong umpan dan melarikan diri. Tidak banyak risiko. Ada kesempatan untuk berburu makhluk air yang kuat. Mereka juga dapat meningkatkan kontrol energi dan pengalaman pertempuran mereka. Inilah alasan mengapa ada begitu banyak pemancing. Memancing ini tidak buruk. Ini sangat berguna bagi saya. Wang Xian bergumam. Dia saat ini berada di tingkat ketiga dari Dewa Langit. Ketika dia memasuki Sekte Taois Dewa Willow, dia hanya mengungkapkan aura Dewa Langit tingkat ketiga. Dengan kemampuannya menyembunyikan aura, tidak peduli seberapa kuat senjata Dewa Pendeteksi itu tidak akan bisa mendeteksinya. Lagi pula, dia berada di tingkat ketiga dari Dewa Surgawi. Sebagai Dewa Langit tingkat ketiga, dia bisa langsung mengendalikan semua makhluk air dalam radius 100 juta kilometer. Kisaran ini bisa dibilang sangat luas. Namun, serangan Wang Xian saat ini dapat mencakup radius 1 miliar kilometer. Mungkin kecepatan dia bisa berburu dan membunuh makhluk air di Bima Sakti secara pribadi tidak secepat kecepatan dia menangkap ikan. Masih berbahaya untuk memasuki Bima Sakti, tetapi bahayanya akan sangat rendah di atas sana.
Saya akan membuat pancing sendiri dan mencobanya di Bima Sakti. Apakah saya dapat meningkatkannya dengan cepat akan tergantung pada kecepatan memancing. Jika itu benar-benar tidak berhasil, saya akan memasuki Bima Sakti untuk berburu dan membunuh mereka sendiri. Mata Wang Xian berkedip saat dia mengambil keputusan. Pancing sangat penting bagi pemancing. Perpanjangan energi, bantalan energi, semua tergantung pada joran. Pertama-tama, joran harus benar-benar halus dan halus menjadi bagian dari tubuh seseorang. Hanya dengan cara ini ia dapat digerakkan seperti lengan dan mengirimkan energi ke joran untuk membentuk tali pancing. Bisa dibilang joran itu setara dengan senjata pemancing. Apalagi joran perlu disempurnakan dan diperkuat. Pancing yang kuat memiliki efek khusus. Wang Xian mengambil cabang Dewa Willow dan menggunakan tangannya untuk merasakannya. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia tidak bisa menghancurkan cabang ini sama sekali. Cabang memiliki konduktivitas energi yang sangat kuat. Seperti yang dikatakan Dewa Willow, dahan ini sangat cocok digunakan sebagai pancing. Pertama, aku harus memperbaikinya. Ini akan memakan waktu. Wang Xian bergumam, jika seseorang ingin melakukan pekerjaan dengan baik, pertama-tama ia harus mengasah senjatanya. Dari informasi tersebut, dia mengetahui pentingnya joran. Wang Xian tidak ragu. Dia segera mulai memurnikan joran sesuai dengan metode memurnikan joran. Waktu berlalu hari demi hari. Wang Xian mengasingkan diri di kamarnya. Energi spiritual di ruangan itu sangat tinggi. Bahkan untuk pembangkit tenaga listrik di puncak alam Kaisar Ilahi, itu adalah surga yang langka. Berita tentang Wang Xian yang menggantung papan nama di depan pintu juga telah sampai ke telinga murid-murid lain dari Sekte Taois Dewa Willow. Murid dari berbagai ras tidak terlalu memperhatikannya. Di sisi lain, kelompok murid yang tidak terafiliasi menunjukkan senyum tipis di wajah mereka. Bagi mereka, mereka memiliki satu teman lagi di kapal yang sama. Fiuh, akhirnya aku berhasil menyempurnakannya sepenuhnya. Butuh waktu 2 bulan penuh. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri saat senyum muncul di wajahnya. Dia melihat pancing di tangannya. Dengan pikiran, dia bisa langsung memperpanjangnya. Menurut tebakannya, batas panjangnya 10 juta kilometer. Selain itu, ia dapat memadatkan energi untuk membentuk tali pancing yang dapat mencakup area seluas 1 miliar kilometer. Daerah ini sangat menakutkan. Ayo kita lihat di Bima Sakti. Wang Xian berdiri dan segera keluar. Adik laki-laki Wang Xian, kemana kamu pergi? Saat dia berjalan keluar ruangan, Dudalong juga keluar. Dia bertanya padanya. Aku akan memancing untuk berburu binatang buas yang mengerikan. Jawab Wang Xian. Penangkapan ikan. Lebih aman memancing dengan baik. Kata Dudalong sambil tersenyum. Kemana kamu pergi, kakak senior Dalong? Wang Xian tersenyum dan bertanya. Aku akan pergi ke planet terdekat untuk membeli beberapa sumber daya. Setelah bertukar basa-basi dengan Dudalong, Wang Xian terbang langsung ke pasar Sekte Taois Dewa Willow. Merasakan aura dari Mi Xin Lu, dia datang ke depan sebuah rumah. Rumah itu agak indah. Mi Xin Lu, ayo pergi. Aku akan membawamu keluar dari Bima Sakti untuk berjalan-jalan. Wang Xian berdiri di pintu dan mengirimkan suaranya padanya. Kakak Wang, kamu di sini. Ketika Mi Xin Lu mendengar suara Wang Xian, dia terbang dengan wajah penuh kejutan yang menyenangkan. Sejak Wang Xian menyelamatkan hidupnya terakhir kali dan membawanya ke sini, dia dipenuhi dengan rasa terima kasih. Ketika dia mendengar bahwa dia membawanya keluar, dia terbang dengan bersemangat. Ayo pergi. Wang Xian melambaikan tangannya dan batu kilangan 5 elemen berubah menjadi batu kilangan sepanjang 10 meter. Dia membawanya ke Bima Sakti. Segera, mereka tiba di permukaan Bima Sakti. Batu kilangan 5 elemen melayang di permukaan air dan terbang menuju kedalaman Bima Sakti. Kakak Wang, kemana kita pergi sekarang? Mi Xin Lu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pergi memancing. Saya mungkin membutuhkan Anda untuk melakukan sesuatu nanti. Wang Xian berkata padanya. Penangkapan ikan. Memancing sangat menarik. Mi Xin Lu berkata dengan gembira. Berdiri di pabrik penggilingan 5 elemen, Wang Xian dalam suasana hati yang baik saat dia dikelilingi oleh lautan luas. Sudah lama sejak dia terbang di lautan yang begitu luas. Tempat di mana Wang Xian akan memancing agak jauh dari Sekte Taois Dewa Willow. Sebagai kuil ritus Taois yang terhormat, tidak ada makhluk air yang kuat di dekatnya yang berani mendekat. Terbang di Bima Sakti, dia kadang-kadang bisa melihat beberapa kapal yang kuat dan beberapa artefak bawah air yang kuat. Dia kadang-kadang bisa melihat orang-orang kuat memancing di permukaan laut. Wang Xian terus terbang ke depan. Kakak Wang, kita sudah sangat jauh. Setelah terbang selama 5 jam,
Misin Lu melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang di sekitar. Ada lautan yang sangat dalam di bawah. Dia sedikit takut. Apalagi saat dia bisa merasakan gelombang aura menakutkan dari waktu ke waktu. Beberapa aura membuat jantungnya berdebar. Sudah waktunya. Seperti yang diharapkan dari Bima Sakti. Ada begitu banyak makhluk air yang menakutkan di sini. Wang Xian sedikit menghela nafas. Air adalah sumber kehidupan. Biasanya ada makhluk paling banyak di lautan. Kata rusa Misin, kami akan berada di sini. Ini adalah pertama kalinya kami memancing. Aku bertanya-tanya berapa banyak binatang buas yang bisa kita tangkap. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Dengan lambaian tangannya, pancing muncul di tangannya. Selanjutnya adalah umpan. Dia bergumam. Memancing membutuhkan umpan. Semakin kuat umpannya, semakin menarik makhluk air. Umpannya bisa berupa daging dan darah dari binatang buas yang kuat, atau bisa juga ramuan ilahi. Darah naga seharusnya memiliki daya tarik yang kuat. Wang Xian bergumam. Kembali ke abis, dia menggunakan darah naga untuk menarik spesies abisal. Darah naga memiliki daya tarik yang fatal bagi binatang buas manapun. Dengan gerakan telapak tangannya, sejumlah besar darah naga mengalir keluar. Darah naga memadat menjadi bentuk ikan. Ini, di samping, Misin Lu merasakan tekanan dari darah naga. Tubuhnya sedikit gemetar. Ada rasa hormat dan gairah di matanya. Dia mengayunkan joran di tangannya dan gelombang energi mengembun menjadi seutas tali. Garis melingkari arwana kental dari darah naga. Guyuran. Arwana mengayunkan tubuhnya dan memasuki Bima Sakti di bawah. Ia berenang menuju sekelilingnya. Di bawah kendali Wang Xian, arwana kecil berenang dengan kecepatan sangat cepat. Segera, ia menyelam ke jarak beberapa ratus juta kilometer di bawah laut. Melalui arwana di bawah, Wang Xian dapat merasakan situasi di sekitarnya. Aura yang dipancarkan oleh arwana, yang terkondensasi dari darah naga, memiliki daya tarik yang mematikan bagi makhluk air manapun. Wang Xian berubah menjadi bangku dan duduk di atasnya. Dia menutup matanya dan merasakannya sedikit. Misin Lu menyaksikan dengan rasa ingin tahu dari samping. Itu di sini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Wang Xian merasakan bahwa arwana sedang ditatap oleh makhluk air. Binatang air sepi ini hanya berada di level 9 dari alam Raja Dewa. Ketika melihat ikan kecil kental dari darah naga, tatapan serakah muncul di matanya. Itu segera mengejarnya. Namun, Wang Xian tidak tertarik pada makhluk air yang begitu lemah. Dia membuat arwana berenang dengan cepat. Auman mengaum. Suara teredam terdengar samar-samar. Wang Xian segera merasakan bahwa binatang buas air yang kuat sedang menyerang arwana. Selain itu, suasana di sekitarnya sedikit berubah. Gelombang aura terkunci pada arwana. Wang Xian mengabaikannya dan terus mengendalikan arwana untuk berenang dalam jangkauan maksimal yang bisa dia kendalikan. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa semakin banyak binatang air yang mengerikan mengunci arwana. Metode memancing ini bahkan lebih nyaman daripada memasuki laut sendirian. Selain itu, bahayanya sangat rendah. Wang Xian merasakan pemandangan ini dan matanya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Di Bima Sakti, Wang Xian, yang sedang duduk di pabrik penggilingan 5 elemen, sedikit menyipitkan matanya. Melalui akal sehatnya, arwana itu kabur dengan panik dalam radius 1 miliar kilometer. Di sekitarnya, beberapa makhluk air mengunci mata mereka yang menyala-nyala pada arwana dan mengejarnya dengan gila-gilaan. Ada semakin banyak makhluk air di belakang dan di sekitarnya. Semua makhluk air di seluruh area tertarik. Merasakan binatang buas air di bawah mengunci arwana dan merasakan kekuatan binatang buas air, dia mengungkapkan senyuman. Ledakan, ledakan, ledakan. Permukaan laut mulai berubah. Air laut yang awalnya bergolak menjadi lebih ganas. Penggilingan 5 elemen itu seperti perahu layar yang lemah. Jelas bahwa itu bisa dibatalkan kapan saja. Dari dasar Bima Sakti, gelombang aura menakutkan bisa dirasakan. Kakak Wang, apa yang terjadi? Misin Lu merasakan perubahan air laut di sekitarnya dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Aura menakutkan di bawah membuat kulit kepalanya kesemutan. Aku akan menuai hasilnya. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Dia meletakkan kedua tangannya pada 5 elemen Millstone dan gelombang energi melonjak gila-gilaan ke dalam 5 elemen Millstone. Selanjutnya energi diubah menjadi rantai. Rantai itu dari berbagai warna dan memanjang ke bawah. Rantai yang tak terhitung jumlahnya seperti jaring ikan besar yang dilemparkan ke bawah. Mengaum, 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 ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, raungan dan serangan yang mengerikan datang dari bawah.
Dalam radius beberapa ratus juta kilometer dari Wang Xian dan yang lainnya, gelombang besar terjadi. Gelombang besar melonjak ke langit selama 1 juta kilometer. Wang Xian berdiri di pabrik penggilingan 5 elemen dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Mi Xinlu, yang berada di samping, menyaksikan adegan ini dengan bingung. Dia bisa merasakan ada lebih dari 10.000 makhluk air di bawah. Makhluk air yang lebih lemah hanya berada di alam raja yang saleh sementara yang lebih kuat telah mencapai tingkat ke-8 dari alam raja yang saleh. Aura itu membuat jantungnya berdebar. Namun, ada rantai di sekitar semua makhluk air. Rantai itu membentuk jaring besar yang menutupi langit dan menyapu ke arah mereka. Itu seperti jaring ikan yang ingin meraup semuanya. Ini, Mi Xinlu menatap mereka dengan mata terbuka lebar. Kunci mata naga di semua sudut, kunci. Mata Wang Xian memancarkan tekanan yang menakutkan saat dia mengunci binatang air yang mengerikan yang ingin melarikan diri kembali ke sarang mereka. Hualala, rantai itu seperti ular sanca naga saat melingkari semua makhluk air. Mengaum, jijik, teriakan ketakutan datang dari bawah saat Wang Xian melambaikan tangannya. Ledakan, dalam sekejap, lebih dari 10.000 makhluk air terlempar keluar dari dasar laut dan mengapung di permukaan laut. Yang terbesar berukuran lebih dari 10.000 meter. Panennya tidak buruk. Ada 1 kaisar langit tingkat 8, 3 kaisar langit tingkat 7, dan lebih dari 100 makhluk tingkat kaisar langit. Sisanya adalah semua makhluk tingkat kaisar surgawi. Wang Xian menyapu pandangannya dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia dengan mudah memanen begitu banyak binatang buas. Ini bahkan lebih nyaman daripada memasuki Bima Sakti. Mengaum, Wang Xian membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga. Satu demi satu, makhluk air tingkat kaisar surgawi terbang langsung ke mulutnya. Semua makhluk air di bawah tingkat kaisar langit memasuki perutnya dan berubah menjadi energi naga. Untuk dia saat ini, hanya ada beberapa dari mereka. Berdengung. Setelah itu, dia melepaskan energi naganya. Semua binatang buas tingkat 1 dan tingkat 2 kaisar langit bergetar dan mengeluarkan raungan rendah. Mereka terbang menuju Wang Xian dan berbaring di tanah, tidak berani bergerak. Jika saya menjualnya sebagai hewan peliharaan perang, saya dapat meningkatkan sumber dayanya 10 kali lipat. Wang Xian melihat binatang buas ras air tingkat kaisar celestial ini dan mengungkapkan senyuman. Dia melahap binatang buas yang mengerikan ini secara langsung. Dibandingkan menjinakkan dan menjualnya, perbedaan sumber daya 10 kali lipat. Secara alami, dia harus menjinakkan binatang buas tingkat kaisar surgawi ini dan menjualnya. Alasan mengapa dia memanggil Mi Xinlu adalah untuk membuatnya membantu publisitas. Kakak Wang, garis keturunan naga ilahi di tubuhmu begitu kuat. Legenda mengatakan bahwa naga dewa sejati dapat menguasai perlombaan air. Saudara Wang, apakah Anda benar-benar ras air? Mi Xinlu melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya dan bertanya dengan kaget. Ya, kamu bisa mengikutiku di masa depan. Aku akan memberimu darah naga untuk dikonsumsi. Di masa depan, aku akan membantumu berevolusi menjadi naga yang kuat. Wang Xian tidak menyembunyikan apapun. Bola darah naga melayang di depan Mi Xinlu. Dia tersenyum dan berkata langsung, juga, aku akan memberimu satu hal. Saya ingin menjinakkan binatang buas yang sunyi ini. Anda dapat mengiklankannya di alam semesta dan menjualnya. Mi Xinlu merasakan energi dalam darah naga dan merasa bahwa garis keturunan di tubuhnya menakutkan. Dia segera mengangguk dan berkata, baiklah, Saudara Wang. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil bola darah naga. Tubuhnya gemetar saat dia membuka mulutnya dan menelannya. Kekuatan garis keturunan yang hangat dan lembut memasuki tubuhnya. Jejak garis keturunan naga ilahi di tubuhnya tampaknya diaktifkan karena diserap dengan gila-gilaan. Wang Xian meliriknya dan mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Memberinya gumpalan darah naga ini juga untuk mencegahnya mengungkapkan hal-hal tertentu. Dengan segumpal darah naga ini, Wang Xian akan dapat memahami semua situasi rusa Mi Xin. Ada beberapa hal yang harus dia waspadai. Selanjutnya, darah naga ini adalah kesempatan besar baginya. Kamu bisa fokus menyerap darah naga terlebih dahulu. Wang Xian berkata padanya. Kemudian, dia pindah dan tiba di level 8 ras dewa air ras dewa tingkat dewa. Ini adalah binatang buas desolate ras air tingkat 8 celestial tingkat ark. Itu mirip dengan hiu, tetapi terlihat jauh lebih menakutkan daripada hiu. Selain itu, ia memiliki naga ilahi yang menakutkan dengan hukum. Itu bisa dengan mudah menghancurkan bintang. Wang Xian tidak terbiasa dengan teknik penjinakan binatang buas, meskipun binatang buas yang sepi ini memiliki kekuatan dewa langit tingkat 8. Namun, masih butuh waktu untuk menjinakkan binatang buas yang sunyi ini.
Namun, dibandingkan dengan kecepatan bis taming orang lain, kecepatan Wang Xian pasti puluhan ribu kali lipat dari bis tamer biasa. Kaisar Langit Hong Tian, yang berada di puncak alam Kaisar Langit, membutuhkan waktu 1000 tahun untuk menjinakkan pet perang Kaisar Langit tingkat 8. Namun, dia hanya membutuhkan 1 hari. Setelah 10 hari berturut-turut, Wang Xian telah menjinakkan semua binatang buas. Di samping, peningkatan garis keturunan Rusami Sin telah berakhir. Dia duduk di samping dengan wajah penuh kegembiraan saat dia melihat Wang Xian menjinakkan hewan peliharaan perang. Dengan kecerdasan buatan alam semesta di tangannya, dia mengambil foto dan video satu persatu. Setelah menjinakkan binatang buas, Wang Xian siap untuk menjualnya secepat mungkin. Bagaimana jalannya? Setelah menjinakkan yang terakhir, Wang Xian menatap Rusami Sin dan bertanya padanya. Kakak Wang, banyak orang bertanya bagaimana kami bisa mendapatkan hewan peliharaan perang kami. Banyak orang ingin membelinya, dan bahkan ada orang yang rela membayar mahal untuk itu. Mi Xin Lu berkata dengan bersemangat. Hehe, balas aku. Penjualan akan berlangsung dalam 2 bulan. Kami akan memberitahu Anda tentang bagaimana dan di mana menjual hewan peliharaan perang. Wang Xian menyipitkan matanya dan berkata dengan gembira. Sepertinya dia harus memulai pekerjaan lamanya. Dengan menjual hewan peliharaan perangnya, dia dapat menggunakan sejumlah besar hewan peliharaan perang untuk mengumpulkan sumber daya dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Jika beruntung, kekuatannya akan meningkat setelah menjual semua hewan peliharaan perangnya dalam 2 bulan. Melanjutkan, Wang Xian melambaikan tangannya dan melemparkan pancing ke depan. Arwana di atasnya mengayunkan tubuhnya dan berenang ke arah sekelilingnya. 10 hari telah berlalu. Binatang buas di Bima Sakti sangat mobile. 10 hari yang lalu, radius 1 miliar kilometer telah dipancing. Namun, itu benar-benar pulih sekarang. Pabrik penggilingan 5 elemen telah meluas hingga radius 100.000 meter. Ada hewan peliharaan perang jinak yang tergeletak di atasnya. Wang Xian duduk santai di kursi. Mi Xin Lu, yang berada di sampingnya, memegang Ai Universal dan memandang Wang Xian dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat binatang buas yang mengerikan di sekitarnya. Matanya dipenuhi dengan sukacita. Di bawah, arwana terbang dengan cepat di area laut ini. Energi yang dikandungnya menarik makhluk air di sekitarnya. Segera, semua makhluk air dalam radius 1 miliar kilometer tertarik. Mereka mengunci arwana dan mengejarnya. Panen kali ini tidak sebaik yang terakhir kali. Wang Xian merasakan binatang buas di bawah. Ada lebih dari 200 patung langit, lebih banyak dari yang terakhir kali. Namun, level tertinggi kali ini adalah level 7 Dewa Langit. Namun, Wang Xian juga tahu bahwa meskipun Bima Sakti sangat besar, jika lengkungan langit tingkat 8 dan tingkat 9 dapat dilihat di mana-mana, tidak ada yang berani melangkah ke Bima Sakti. Meskipun tempat dia sekarang relatif dalam, pada kenyataannya, itu masih sangat jauh dari pusat Bima Sakti, beberapa tempat berbahaya di Bima Sakti, dan wilayah beberapa ras binatang buas yang kuat di Bima Sakti. Adapun seberapa jauh itu, dia mungkin harus terbang selama beberapa tahun. Tempat dia sekarang berada di sudut Bima Sakti. Guyuran. Wang Xian mengendalikan arwana untuk terbang ke atas. Dengan gerakan lengannya, rantai membentuk jaring ikan besar yang menutupi langit. Lagi, ini sangat cepat. Yang lainnya hanya memancing satu binatang buas yang mengerikan di dalam air. Saudara Wang, Anda berhasil menangkap puluhan ribu dari mereka sekaligus. Ketika Mi Xin Lu melihat adegan ini, dia menunjukkan ekspresi gembira. Dia melihat ke bawah dengan penuh semangat. Faktanya, memancing Wang Xian sangat berbeda dari yang lain. Bum bum bum. Auman mengaum-mengaum. Rantai menutupi semua binatang buas dengan kecepatan yang mengerikan. Rantai berkontraksi. Bang, bang, bang. Semua binatang buas di dalam air dilemparkan ke batu kilangan 5 elemen. Rantai dan batu kilangan 5 elemen memancarkan energi, mencegah mereka melarikan diri kembali ke sarang mereka dalam sekejap. Wow, mereka banyak sekali lagi. Mi Xin Lu bersorak, Kakak Wang, kecepatan menangkap kita terlalu cepat. Hehe, itu tidak buruk. Wang Xian tersenyum dan melahap semua binatang di bawah tingkat Kaisar Langit. Sisanya segera dijinakkan. Kali ini, penjinakan hanya memakan waktu 7 hari. Setelah 7 hari, Wang Xian melanjutkan memancing. Kecepatan setiap memancing sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 20 menit, dia bisa menangkap 1 hingga 200 binatang buas akuatik tingkat Kaisar Surgawi. Ada binatang buas dari tingkat pertama hingga ke-8 dari tingkat Kaisar Langit. Sebulan berlalu dengan sangat cepat.
Jumlah binatang buas kaisar surgawi yang ditangkap Wang Xian telah mencapai lebih dari 1.000. Di antara mereka, ada 3 kaisar langit tingkat 8 binatang sepi. Itu tidak banyak, tapi jelas tidak sedikit. Jika orang lain mengetahui tentang panen seperti itu, mereka pasti akan terkejut. Terutama karena Wang Xian telah menjinakkan semua binatang buas air yang sunyi ini. Namun, menjual semua binatang sepi yang dijinakkan ini tidak akan mampu meningkatkan kekuatannya. Bahkan ada celah besar di antara mereka. Itu masih terlalu sedikit. Selain itu, saya belum pernah bertemu dengan binatang buas tingkat 9 surgawi yang sunyi dalam sebulan. Wang Xian berdiri di atas batu gilingan 5 elemen dan berkata dengan sedikit cemberut. Tanpa mendapatkan binatang buas tingkat 9 surgawi, peningkatannya akan jauh. Hanya dengan mendapatkan beberapa monster surgawi tingkat 9 untuk dijual, dia dapat mencapai terobosan dalam kekuatannya. Ayo pergi. Ayo ke kanan. Wang Xian memutuskan untuk mengubah posisinya dan mengendalikan batu gilingan 5 elemen untuk terbang ke kanan. Misin Lu menyentuh hewan peliharaan perang yang lembut dan mengikuti di sampingnya dengan senyuman di wajahnya. Five Elements Millstone bergerak dengan kecepatan tinggi. Wang Xian berdiri di depan dan memandangi ombak di depannya. Namun, setelah 5 elemen Millstone terbang selama 1 jam, Wang Xian tiba-tiba melihat ke depan. Matanya berbinar. Saudara Wang, lihat ke depan. Apa itu? Di sampingnya, Misin Lu juga memperhatikan keributan di depan. Dia melebarkan matanya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Keberuntungan kami sangat bagus. Wang Xian melihat ke depan dan menunjukkan senyuman. Di permukaan laut di depan, sekumpulan ikan bergegas menuju mereka. Itu adalah jenis binatang buas yang mengerikan dengan sayap dan kepala yang tajam. Ada lebih dari 10.000 binatang mengerikan jenis ikan ini. Yang paling penting, binatang buas tipe ikan ini semuanya berada di tingkat pertama lengkungan langit. Lebih dari 10.000 ikan di tingkat pertama lengkungan langit. Ini bukan harga yang rendah. Ini seperti uang terbang ke arahnya. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Sekolah ikan juga memperhatikan Wang Xian dan yang lainnya di depan mereka. Mereka menggerakkan tubuh mereka dan menyelam ke dalam air di bawah. Ledakan. Aura Wang Xian bergetar saat kekuatan naga yang menakutkan menyelimuti mereka. Ini adalah aturan mutlak dari naga suci dan menutupi seluruh kelompok. Bas. Semua ikan dan binatang buas di seluruh kelompok ikan bergetar dan terus terbang menuju Wang Xian. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, di belakang, 2 kapal terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Hanya ada suara angin, tidak ada yang lain. Kedua kapal itu tidak terlalu besar, masing-masing panjangnya sekitar 1 kilometer. Saat ini, di geladak kapal, ada banyak pemuda parubaya. Tidak bagus, ada seseorang di depan. Orang-orang di kedua kapal itu melihat sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan mereka, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka telah mengikuti kumpulan ikan ini selama setengah jam, dan bersiap untuk menangkapnya. Mereka tidak menyangka akan ada seseorang di depan mereka, yang menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah. Oh, lihat, sosok di atas menggunakan cara yang aneh untuk menangkap semua kawanan ikan. Kemampuan apa itu? Pesona, pembentukan. Mengapa sekolah ikan tidak lolos? Mengapa mereka tidak melawan sama sekali? Di kapal, ekspresi semua orang sedikit berubah. Ayo. Beberapa pria parubaya yang memimpin tidak ragu dan segera memberi perintah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua kapal itu tiba-tiba melaju kencang. Mereka di sini. Apakah mereka sudah mengunci kawanan ikan ini sejak lama? Wang Xian telah memperhatikan kedua kapal itu ketika kelima elemen sedang digiling. Ketika dia melihat kedatangan kapal, ekspresi waspada muncul di wajahnya. Misin Lu juga menatap kedua kapal itu dengan waspada. Itu adalah. Namun, ketika kedua kapal itu mendekat, Wang Xian melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Itu adalah yang baru. Di kedua kapal, beberapa pria parubaya mengenali Wang Xian ketika mereka melihatnya di batu giling 5 elemen. Adik laki-laki Wang Xian, kebetulan sekali. Kapal berhenti di depan Wang Xian dan yang lainnya. Seorang pria parubaya di kapal memandang Wang Xian dan menyapanya. Iya, kebetulan sekali, apakah kalian semua di sini untuk memancing juga? Wang Xian menatap mereka dan bertanya dengan lemah. Kakak laki-laki Wang Xian, kami telah mengikuti sekolah ikan itu selama beberapa jam. Kami baru saja akan mengabadikannya ketika kami bertemu denganmu secara kebetulan. Di kedua kapal, beberapa pria parubaya memandang Wang Xian dan berkata sambil tersenyum.
Mereka saling bertukar pandang saat mata mereka berbinar. Ada lebih dari 10.000 ikan bersayap merah. Semuanya berada di tingkat pertama dari lengkungan langit. Jika mereka bisa menangkap mereka, itu akan sangat berharga. Secara khusus, jika 10.000 ikan bersayap merah ini dapat dijinakkan, ia akan mampu membangun pasukan Bima Sakti yang kuat. Sebuah pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama Celestial Tirk dianggap sebagai murid inti bahkan jika dia berasal dari ras utama di alam semesta. Terlebih lagi, ras di belakang mereka belum mencapai ras utama di alam semesta. Oh, kalau begitu, keberuntunganku benar-benar bagus. Wang Xian menjawab sambil tersenyum. Keberuntungannya sangat bagus. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresi orang-orang di kedua kapal itu sedikit berubah. Jelas dia beruntung mendapatkan lebih dari 10.000 ikan bersayap merah. Kakak laki-laki Wang Xian, kata-katamu membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Kami telah mengejar mereka selama beberapa jam dan kami akan menangkap mereka. Anda telah mengambil tawaran. Kakak laki-laki Wang Xian, bisakah kamu setidaknya memberi kami sup untuk diminum? Selain itu, Anda tidak memiliki pengaruh apapun sekarang. Mengapa Anda tidak bergabung dengan balap gunung es kami? Pria parubaya yang memimpin kapal di sebelah kanan menyipitkan matanya dan berkata kepada Wang Xian. Saya tidak tertarik untuk bergabung dengan ras, harta, dan sumber daya apapun. Apakah takdir tahu tentang itu? Mungkin aku ditakdirkan dengan binatang buas yang mengerikan ini. Wang Xian mendengar kata-katanya dan berkata dengan lemah. Yang ditakdirkan, maka Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Serahkan semua ikan bersayap merah segera. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Seorang kultivator yang hanya berada di level ketiga dari level Dewa Langit. Jika bukan karena Anda adalah saudara junior tuan muda kami tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara dengan Anda. Kami akan membunuhmu secara langsung dan ikan bersayap merah akan menjadi milik kami. Jangan tidak berterima kasih. Namun, saat Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, seorang pria parubaya di belakang menatapnya dengan tatapan dingin. Saat dia berbicara, tekanan kuat diarahkan pada Wang Xian. Aura pembunuh di tubuhnya tidak disembunyikan sama sekali. Hei, Paman Zhu, bagaimanapun juga dia adalah adik laki-laki kita. Jangan membuat keributan besar. Setelah pria parubaya menyelesaikan kalimatnya, pria parubaya dari Sekte Taois Dewa Willow di samping angkat bicara. Sepertinya mereka berbicara dengan lembut, tetapi jelas bahwa yang satu berperan sebagai polisi yang baik, sementara yang lain berperan sebagai polisi yang baik. Ada kemungkinan bahwa jika Wang Xian bukan murid dari Sekte Taois Willow Ilahi dan mereka memiliki beberapa keraguan, mereka akan bergerak sejak lama. Tuan muda, ini terkait dengan kepentingan ras kita. Meskipun dia juga seorang murid dari Sekte Taois Willow Ilahi, ras kita juga harus merebut sumber daya. Tolong jangan ikut campur dalam masalah ini dan jangan ikut campur. Pria parubaya itu berkata dengan samar saat tatapannya terkunci pada Wang Xian. Itu benar, ini terkait dengan kepentingan ras kita. Bahkan jika tuan muda ingin ikut campur, kami tidak akan menyetujuinya. Pria parubaya lainnya berkata ketika gelombang sikap mengesankan melonjak dari tubuh mereka. Saudara junior Wang Xian, saya menyarankan Anda untuk menyerahkan semua ikan bersayap merah. Kalau tidak, bahkan saudara senior tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sudut bibir pria parubaya itu sedikit melengkung. Mereka memandang Wang Xian dan berkata dengan lemah. Hehe, ketika Wang Xian melihat cara mereka bertindak, tatapan mengejek muncul di matanya. Memang, mereka yang mampu akan dapat memiliki sumber daya dan harta. Namun, saya belum siap untuk menyerahkan ikan bersayap merah ini. Dia berkata dengan samar, adik laki-laki, jangan kehilangan nyawamu hanya karena beberapa sumber daya. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, pria parubaya dari Sekte Taois Dewa Willow memiliki perubahan ekspresi saat mereka berbicara dengan dingin. Pria parubaya dari ras Gunung Es juga mengalami perubahan ekspresi. Salah satu dari mereka menggerakkan telapak tangannya dan sebuah cincin kurungan muncul di tangannya. Sepertinya kalian ingin membunuhku. Sayang sekali kalian tidak bisa melakukannya. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan. Adik laki-laki, apakah menurutmu layak membuang daun-daun berguguran yang kamu peroleh dari memasuki Sekte Taois Dewa Willow? Saudaraku, kamu tidak hanya menyia-nyiakan harta, kamu juga ingin menyinggung kami dan ras gunung es kami. Anda sebaiknya memikirkannya dengan matang. Ketika pria parubaya dari Sekte Taois Willow Ilahi melihat betapa tidak bijaksananya dia, ekspresi mereka menjadi dingin dan mereka tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Apakah adik laki-laki adalah sesuatu yang bisa kamu panggil dia?
Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menatap mereka. Kamu mencari kematian. Kata-katanya menyebabkan ekspresi pria parubaya dari Sekte Taois Dewa Willow berubah. Niat membunuh muncul di mata orang-orang dari ras Gunung Es. Suara mendesing. Dalam sekejap, pria parubaya yang telah disiapkan melambaikan tangannya dan lingkaran kurungan menyerang Wang Xian. Kaulah yang mencari kematian. Niat membunuh juga muncul di mata Wang Xian. Sayap suci yang belum tahu muncul di belakangnya seketika. Mati. Tubuhnya bergerak dan menghilang seketika. PFFT. 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 Saat berikutnya, di kapal di sebelah kiri, sekelompok lebih dari 30 orang langsung membeku. Mata mereka terbuka lebar dan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Mereka terlalu dekat dengannya dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ini termasuk 3 murid dari Sekte Taois Dewa Willow di kapal. Apa? Tidak baik. Dia bukan kaisar ilahi tingkat ketiga. Dia sangat kuat. Di kapal di sebelah kanan, ketika mereka melihat klan mereka di kapal di sebelah kiri langsung terbunuh, mereka mengungkapkan ekspresi heran. Kecepatan yang mengerikan. Kekuatan yang sangat kuat. Ini bukan kaisar ilahi tingkat ketiga yang telah mereka deteksi. Bingling Hongyu dan yang lainnya telah terbunuh. Di kapal di sebelah kanan, 2 murid ras Gunung Es dari Sekte Taois Dewa Willow menunjukkan ekspresi takjub saat melihat pemandangan ini. Bahwa Wang Xian benar-benar telah membunuh mereka seketika. Dia sebenarnya sangat tidak bermoral. Jarang bagi para murid Sekte Taois Dewa Willow untuk bertarung secara langsung. Namun, pria baru ini sebenarnya sangat tidak bermoral. Dia menyerang kita, berlari. Namun, pada saat ini, seorang ahli di tingkat 6 dari alam kaisar ilahi di kapal di sebelah kanan meraung marah dan ingin melarikan diri. PFFT. Namun, kecepatannya terlalu lambat. Di depan kecepatan Wang Xian yang sebanding dengan puncak alam kaisar ilahi, mereka bahkan tidak bisa kembali ke kerajaan ilahi mereka dalam sekejap. PFFT 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 PFFT. Boom boom. Hah. Namun, ketika dia membunuh para ahli ras Gunung Es satu persatu, serangannya diblokir oleh energi yang kuat ketika mereka mendarat di 2 murid Sekte Taois Dewa Willow. Sebuah daun muncul di sekitar mereka. Di saat berikutnya, sosok mereka menghilang seketika. Perjalanan pulang dari daun yang gugur. Setiap siswa yang memasuki Sekte Taois Dewa Willow dapat memilih harta yang menyelamatkan jiwa. Di depan 3 harta, pada dasarnya semua murid telah memilih perjalanan kembali dari daun yang jatuh. Bagi mereka, ini setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Selama mereka tidak diserang oleh seorang ksatria alam semesta, mereka dapat menggunakan perjalanan kembali dari daun yang jatuh untuk melarikan diri. Secara alami, serangan Wang Xian tidak dapat dipatahkan. Kalau begitu ayo kabur. Wang Xian memandangi mereka berdua yang melarikan diri dan tidak keberatan. Karena pihak lain ingin membunuhnya, dia pasti tidak akan menahan diri. Lagi pula, bukankah dia bergabung dengan Sekte Taois Dewa Willow sehingga dia bisa bertindak sembarangan? Saudara Wang, kedua kapal ini adalah kapal kaisar tingkat 6. Nilai mereka tidak rendah. Ketika Misinlu melihat Wang Xian membunuh ras Gunung Es, tidak ada banyak fluktuasi. Beginilah cara alam semesta bekerja. Mereka saling bertarung untuk mendapatkan sumber daya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia menggerakkan tubuhnya dan memasuki 2 kapal. Dia menyapu pandangannya ke seluruh kapal. Selain beberapa item, tidak ada yang lain. Dengan lambaian tangannya, dia menahan kedua kapal itu dan sampai di penggilingan besar dari 5 elemen. Ayo pergi, Wang Xian berkata dengan lemah. Saudara Wang, Anda membunuh seorang murid dari Sekte Taois Dewa Willow. Apa itu buruk? Misinlu bertanya dengan cemas. Dewa Willow yang terhormat tidak ikut campur dalam masalah seperti itu. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan terus memancing. Huf. Wang Xian itu sebenarnya berani membunuh kita. Dia benar-benar membunuh semua anggota ras Our Ice Mountain. Beraninya dia. Laporkan ke pemimpin suku kita. Lapor ke perlombaan gunung es kita. Pada saat yang sama, di cabang yang luas dari Sekte Taois Dewa Willow, 2 sosok muncul dengan wajah pucat dan keringat dingin di dahi mereka. Mereka masih kaget saat mereka meraung dengan suara rendah. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pendatang baru itu akan begitu kejam. Dia tidak memberi mereka wajah apapun dan menyerang mereka secara langsung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia begitu kuat. Katakan masalah ini kepada pemimpin klan dan yang lainnya. Saya ingin mengumumkan masalah ini ke Sekte Taois Willow Ilahi.
Saya ingin memberitahu semua saudara senior dan murid untuk memberitahu mereka siapa Wang Xian itu. Seorang pria parubaya menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi yang sangat dingin. Dia mengeluarkan AI universal dan menceritakan seluruh masalah kepada kelompok murid sekte Liu Gadaois. Apa, saudara junior baru Wang Xian membunuh Bingling Hongyu, Bingling Sanchuan, Ao Wu Yun dan yang lainnya? Desis, ini. Apakah ini nyata? Murid baru itu membunuh Bingling Hongyu dan yang lainnya. Wang Xian itu tidak berada di tingkat ketiga dari alam surga surgawi. Mereka yang dapat bergabung dengan sekte Taois Dewa Willow kami harus melalui ujian temperamen mereka. Apakah ada alasan khusus untuk ini? Apakah Wang Xian yang baru begitu kuat? Apakah dia begitu tidak bermoral? Dalam obrolan grup para murid sekte Taois Dewa Willow, ketika semua orang melihat berita ini, mereka sangat terkejut. Sudah berapa lama murid baru ini, Wang Xian, berada di sekte Taois Dewa Willow? Sekarang, dia benar-benar membunuh 3 murid dari sekte Taois Dewa Willow. Dan Wang Xian itu, apa kekuatannya? Dia sebenarnya sangat tidak terkendali. Semua murid sangat terkejut dan bingung. Dalam sekte Taois Dewa Willow, meskipun ada murid yang mati sesekali, insiden di mana mereka dibunuh secara langsung oleh sesama murid belum pernah terjadi sebelumnya. Itu mungkin terjadi, tapi paling tidak, itu tidak terungkap. Sekarang, seorang murid baru saja tiba selama 2 bulan, dan dia telah membunuh 3 murid. Ini. Seluruh sekte Taois Willow Ilahi sedang gempar. Semua murid sangat terkejut dengan tindakan Wang Xian. Mereka juga sedikit khawatir tentang Wang Xian. Yang terbaik adalah mengurangi kontak dengan orang-orang seperti itu. Kakak senior, kami menerima berita dari ras kami. Mereka ingin kita tahu segalanya tentang Wang Xian itu. Kami pasti akan memusnahkannya. Di sekte Taois Dewa Willow, 2 pria parubaya memiliki ekspresi ganas ketika mereka menerima berita dari ras mereka. Di antara ras tingkat domain gunung es mereka, hanya mereka berlima yang telah memasuki sekte Taois Dewa Willow. Untuk faksi tingkat domain, memiliki seorang murid yang bisa memasuki sekte Taois Dewa Willow berarti ras akan memiliki beberapa ahli lagi di masa depan. Murid terlemah yang berjalan keluar dari sekte Taois Dewa Willow telah mencapai tingkat ke-8 dari Raja Langit. Itu normal bagi mereka untuk mencapai Kaisar Ilahi tingkat ke-9. Kaisar Ilahi tingkat ke-9 dianggap sebagai pilar dalam ras tingkat domain mereka. Kematian dan cedera para murid semacam itu bukanlah kerugian kecil bagi ras mereka. Ini membuat semua orang dari ras Gunung Es sangat marah. Mereka bertekad untuk membalas dendam. Aku akan mencari beberapa teman dari sekte Taois Dewa Willow dan meminta mereka memperhatikan tindakan orang itu. Begitu mereka menemukannya, kami akan melaporkannya ke klan. Mata seorang pria parubaya dipenuhi dengan kebencian saat dia menggeram dengan suara rendah. Orang lain menganggukkan kepalanya dengan berat dan mengepalkan tinjunya. Hard Deer, umumkan di AI alam semesta bahwa Battle Pads yang akan dijual kali ini akan berada di lautan di depan benua yang menatap perak. Di permukaan Bima Sakti, Wang Xian memancing 3 kali lagi dengan teknik memancingnya. 3 kali dia memancing tidak terlalu bagus. Yang terkuat hanyalah makhluk air surgawi tingkat 7. Wang Junbao melihat waktu dan bersiap untuk menjinakkan semua makhluk air. 10.000 ikan bersayap merah belum sepenuhnya dijinakkan, juga belum dijinakkan selama 3 perjalanan memancing. Butuh sekitar setengah bulan untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menjinakkan mereka. Kebetulan setelah dia berhasil menjinakkan mereka kali ini, dia akan menjualnya langsung. Awalnya, dia masih mempertimbangkan apakah akan menjualnya kepada beberapa murid dari sekte Daois Willow Ilahi. Namun, ketika dia melihat isi zona pertukaran untuk para murid sekte Taois Dewa Willow, dia menolak gagasan ini. Saat ini, ada cukup banyak orang yang mengkritiknya di grup pertukaran. Melihat informasi ini, dia tersenyum dan tidak mengingatnya. Baiklah, Saudara Wang, saya akan pergi dan memberitahu mereka sekarang. Ada cukup banyak orang yang memperhatikan hewan peliharaan pertempuran kami. Pasti akan sangat populer. Mi Xinlu berkata dengan bersemangat. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, dia menjinakkan binatang buas yang mengerikan ini. Waktu berlalu hari demi hari. Ketika masih ada 5 hari sebelum 2 bulan, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi di sekelilingnya. Dia melihat ke belakang di mana mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen sedang menatap. Kapal perang senjata Dewa Ras Gunung Es. Itu jauh lebih kuat dari 2 yang saya dapatkan. Tampaknya ras Ice Mountain Domain ingin membalas dendam. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Kilatan dingin melintas di matanya. Ada apa, Saudara Wang? Di samping,
Miss Xin Lu menoleh dengan rasa ingin tahu. Ada ekspresi terkejut di matanya. Para anggota ras Gunung Es. Mereka seharusnya berada di sini untuk membalas dendam padaku. Hehe, ayo pergi. Ayo sembunyi sebentar. Wang Xian tersenyum lembut. Dia tidak punya waktu untuk bermain dengan mereka. Dia akan membicarakannya setelah dia menjinakkan dan menjual binatang buasnya. Selain itu, Wang Xian bisa merasakan gelombang aura yang kuat dari kapal perang. Aura ini milik Kaisar Ilahi tingkat 9. Harus ada 4-5 dari mereka. Merekalah yang ingin membunuh kita. Itu sebabnya kami membalas. HMPH, kami akan memberi mereka pelajaran cepat atau lambat. Mo Xinlu mendengus tidak senang. Itu benar. Kami akan memberi mereka pelajaran cepat atau lambat. Lagi pula, itu tidak akan memakan waktu lama. Wang Xian berkata dengan lemah. Jika bukan karena masalah mendesak untuk menjinakkan binatang buas, dia akan bermain dengan orang-orang ini hari ini. Selama tidak ada pembangkit tenaga listrik di puncak alam Kaisar Ilahi, Wang Xian tidak akan takut sama sekali. Sayang sekali penjualan semua hewan peliharaan perang kali ini tidak cukup untuk memungkinkan kekuatanku mencapai terobosan. Dia bergumam ketika batu gerindra 5 elemen terbang dengan cepat ke arah tertentu. Kali ini sumber dayanya tidak cukup, beberapa kali lagi, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Fiuh, akhirnya aku menjinakkan mereka semua. Di suatu tempat di permukaan Laut Bima Sakti, Wang Xian berdiri di pabrik penggilingan 5 elemen. Ketika dia melihat bahwa binatang buas terakhir telah dijinakkan, senyum muncul di wajahnya. Melihat waktu, sudah hampir waktunya untuk tanggal yang dijadwalkan. Xin Lu, ada apa dengan Warped? Wang Xian bertanya pada Mo Xin Lu, yang sedang bermain dengan alam semesta Ai, sambil tersenyum. Kakak Wang, sudah selesai. Selama kami mengkonfirmasi lokasinya, kami seharusnya dapat segera menjual semuanya. Mo Xin Lu menoleh dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian mengangguk. Dengan lambaian tangannya, 2 kapal ras gunung es muncul di permukaan laut. Dengan lambaian tangannya, dia dengan paksa mengubah kedua kapal itu menjadi satu dan mengubah penampilan kapal-kapal itu. Meski dia menghancurkan beberapa senjata di kapal, dia tidak keberatan. 2 kapal yang berukuran lebih dari 1000 meter diubah olehnya menjadi lebih dari 10.000 meter. Dengan lambaian tangannya, dia menulis kata-kata pet perang Istana Abadi di sisi kapal. Alasan mengapa dia tidak menggunakan nama pet perang Istana Naga terutama karena situasi saat ini di alam semesta. Berdengung, menempatkan pabrik penggilingan 5 elemen di bawah kapal, seluruh kapal bergerak maju dengan kecepatan yang mengerikan. Xin Lu, ubah penampilanmu nanti. Wang Xian menatap Mi Xin Lu dan mengingatkannya. Baiklah, Saudara Wang, bagaimana menurutmu? Sosoknya bergerak dan tanduk muncul di atas kepalanya. Wajahnya juga berubah. Dia berpakaian putih dengan kata-kata Istana Abadi tertulis di atasnya. Tentu, Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Di masa depan, dia mungkin harus menjual banyak hewan peliharaan perang, jadi dia harus menciptakan rasa misteri. Ini juga untuk mencegah beberapa kekuatan merencanakan melawannya. Jika dia menjual terlalu banyak hewan peliharaan perang di masa depan dan menarik perhatian beberapa ras utama di alam semesta, itu akan merepotkan. Dia harus melakukan persiapan jauh-jauh hari. Kapal bergerak cepat dan tidak menemui situasi khusus di sepanjang jalan. Setelah lebih dari 10 jam, mereka tiba di Laut Bima Sakti di depan benua Wang Yin. Benua Wang Yin adalah benua terbesar di samping Bima Sakti. Seluruh benua sebanding dengan ribuan bintang biasa. Di Laut Bima Sakti di depan benua Wang Yin, setidaknya ada ratusan ribu kapal dari segala jenis berlabuh. Beberapa kapal berisi aura jantung berdebar. Wang Xian memarkir kapal di permukaan laut di depan dan memandangi Mi Xin Lu. Aku akan memberitahu pelanggan. Mi Xin Lu mengeluarkan AI universal dan segera mengirim pesan. Kakak Wang, kita bisa menunggu di sini. Dia berkata kepada Wang Xian. Oke, Wang Xian mengangguk dan melihat ke depan dengan mata yin yang dan 5 elemen naganya. Mi Xin Lu datang ke geladak di depannya dan berdiri diam di sana. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Segera, dalam pandangan Wang Xian, sosok-sosok berterbangan satu persatu. Mi Xin Lu berdiri di geladak dan melihat seseorang terbang. Lebih jauh lagi, pemimpin kelompok itu tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa. Matanya dipenuhi dengan sukacita. Ini pasti Nona Wang dari pet perang Istana Surgawi. Satu demi satu sosok terbang di atas. Ketika mereka melihat kapal yang ditumpangi Mi Xin Lu, mereka sedikit terkejut dan bertanya. Itu benar, semuanya, tolong tunggu selama 5 menit. Tunggu yang lain datang.
Mi Xinlu melihat waktu dan berkata dengan lemah. Nona Wang, apakah Anda benar-benar memiliki hewan peliharaan pertempuran Kaisar Ilahi tingkat 8 di sini? Seorang lelaki tua di sebelah kiri mau tidak mau bertanya. Pria tua itu berpakaian hitam, dan wajahnya agak kabur, membuatnya sulit untuk melihatnya dengan jelas. Dia memegang tongkat hitam di tangannya saat dia bertanya dengan suara serak. Ini seharusnya ahli dari ras berkabut, kan? Sejak kami mengumumkannya di Universiai, kami tentu saja tidak main-main. Kami juga tidak akan membawa masalah pada diri kami sendiri. Tunggu selama 5 menit, dan semua orang secara alami akan melihat hewan peliharaan pertempuran itu. Mi Xinlu menjawab dengan acuh tak acuh. Dia memiliki kekuatan Kaisar Ilahi tingkat 5 dan telah diburu sebelumnya. Dia tidak takut pada para ahli dari ras dasar di alam semesta. Selain itu, dia mempercayai Wang Xian. Oh, banyak orang di sini. Nona Wang, kami telah memesan 10.000 od hewan peliharaan perang ikan bersayap merah Anda. Segera, lebih banyak sosok terbang. Ada manusia, binatang iblis, dan beberapa ras unik di alam semesta. Orang yang mengatakan bahwa mereka telah memesan hewan peliharaan perang ikan bersayap merah adalah seorang tetua pendek yang tingginya hanya 1 meter. Penatua itu sangat kecil, tetapi dia memegang palu besar yang panjangnya setidaknya 2 meter. Melihat sesepuh tiba, banyak orang jelas memiliki rasa takut. Ada 2 ahli dari ras utama alam semesta. Cara Immortal Palace menjual pet perang ini sungguh aneh. Mereka benar-benar diposting di forum. Jika saya tidak melihat foto dan video itu, saya tidak akan percaya itu benar. Memang, hewan peliharaan perang tingkat 8 Kaisar Ilahi. Tidak banyak hewan peliharaan perang dengan level ini di ras utama alam semesta. Ras 6 tangan memang memiliki beberapa ahli penjinak binatang buas yang kuat, tetapi hewan peliharaan perang yang mereka jinakkan jarang dijual. Saya telah memesan hewan peliharaan perang tingkat 6 Kaisar Ilahi. Harganya sangat terjangkau. Haha, keberuntunganku cukup bagus kali ini. Semakin banyak orang yang datang. Mereka sedikit terkejut ketika melihat bahwa 2 ahli dari ras utama alam semesta juga telah datang. Mereka merasa sedikit lega dengan transaksi ini. Lagi pula, itu adalah pertama kalinya mereka menemukan hewan peliharaan pertempuran yang begitu berharga yang dijual dengan cara yang begitu santai. Baiklah, yang tidak datang akan dianggap telah menyerahkan hak untuk membeli. Semuanya, ikuti aku. 5 menit kemudian, Mi Xinlu berkata kepada pelanggan dan membawa mereka ke belakang. Di bagian belakang, kapal telah dimodifikasi secara khusus. Saat ini, ada banyak hewan peliharaan perang yang tergeletak di atasnya. Semuanya adalah hewan peliharaan perang tingkat Kaisar Surgawi. Di antara mereka, ada 3 hewan peliharaan perang Kaisar tingkat 8. Wang Xian memerintahkan mereka untuk mengecilkan tubuh mereka dan tetap di sana dengan patuh. Semuanya, selamat datang di Celestial Palace War Pets. Menurut reservasi di AI Alam Semesta, selama Anda membayar batu suci, Anda dapat mengambil hewan peliharaan perang. Jika Anda membutuhkan bantuan untuk menjinakkan dan mengambilnya, Anda perlu membayar beberapa batu suci. Lagi pula, harga hewan peliharaan perang kita lebih rendah dari harga pasar. Saat ini, Wang Xian keluar dari kapal. Saat ini, penampilannya mengalami beberapa perubahan. Dia memiliki sepasang tanduk naga di kepalanya, dan telapak tangannya ditutupi sisik naga. Bahkan wajahnya tertutup sisik. Tekanan kuat disembunyikan di dalam tubuhnya dan tidak dilepaskan. Namun, semua orang bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalam tubuhnya. Alasan utama mengapa Wang Xian memiliki citra seperti itu adalah untuk mengintimidasi orang lain. Itu untuk mencegah beberapa orang yang tidak bermoral. Selain itu, harga yang ditetapkan Wang Xian untuk hewan peliharaan perangnya kali ini jauh lebih rendah dari harga pasar. Alasan utamanya adalah untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk membantu pelanggannya menjinakkan hewan peliharaan perang mereka. Ada banyak penjinak binatang di pusat alam semesta, terutama dari ras yang kuat. Mereka akan memelihara beberapa penjinak binatang buas yang kuat. Wang Xian ingin mereka mencari penjinak binatang buas ini untuk membantunya menjinakkan mereka. Ini akan menghemat banyak waktu baginya. Semua orang memandang Wang Xian yang tiba-tiba muncul dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Ketika mereka melihat sekelompok hewan peliharaan perang, mata mereka menunjukkan ekspresi berapi-api. Ada 3 hewan peliharaan perang tingkat 8 Kaisar Ilahi. Seperti yang diharapkan, ada 3 dari mereka. Menakjubkan. Seharusnya ada lebih dari 10.000 hewan peliharaan perang tingkat Kaisar Ilahi di sini. Masih ada lebih dari 20 hewan peliharaan perang tingkat 7 Kaisar Ilahi. Pet perang itu sudah dipesan olehku,
Hahaha. Di kapal, ketika semua orang melihat lebih dari 10.000 hewan peliharaan perang di kapal, wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi bersemangat. Mata sesepuh dari ras berkabut dan sesepuh kurcaci juga berkedip. Ini hanya sebagian saja. Ada juga lebih dari 10.000 hewan peliharaan perang ikan bersayap merah. Mereka seharusnya dipesan oleh ahli balapan 3 kaki ini. Wang Xian melihat ekspresi kaget mereka dan berkata dengan lemah. Menurut reservasi AI Universal, semua orang menyiapkan batu suci. Jika Anda ingin membantu menjinakkan mereka, beritahu kami terlebih dahulu. Saat ini, Misin Lu berkata kepada semua orang. Ini adalah batu suci dari 3 hewan peliharaan perang tingkat 8 Kaisar Langit. Silakan hitung. Penatua dari ras berkabut mengeluarkan cincin interspatial. Dengan lambaian tangannya, dia melayang di depan Wang Xian. Mata naga Wang Xian berkedip saat dia menatap sejumlah besar batu suci di dalamnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dengan lambaian tangannya, 3 hewan peliharaan perang tingkat 8 Kaisar Langit berjalan perlahan. Aura ganas mereka membuat banyak orang di sekitar mereka terlihat ketakutan. Buka sarangnya. Wang Xian menepuk salah satu hewan peliharaan perang di kepala dan berkata. Mengaum. 3 hewan peliharaan perang mengeluarkan raungan rendah. Phantom of Alair muncul di belakangnya. Ini mewakili hewan peliharaan perang yang lengkap. Baiklah. Jika istana surgawi Anda masih memiliki hewan peliharaan perang, ras berkabut kami akan mengambil semuanya. Penatua dari ras berkabut mengungkapkan ekspresi puas di wajahnya. Matanya berkedip saat dia berkata. Balapan 3 kaki kami juga menginginkannya. Penatua pendek dengan palu besar di tangannya juga berbicara. Semuanya, agar tidak menyinggung berbagai ras, hewan peliharaan perang Istana Abadi hanya akan dijual di AI di masa mendatang. Pesan di muka dan dapatkan berdasarkan siapa cepat dia dapat. Lain kali kami menjualnya akan dalam 4 bulan ke depan. Wang Xian berkata dengan lemah. Hah, penatua dari ras kabut dan ras 3 kaki sedikit mengernyit. Baiklah, semuanya, bawa batu suci yang telah kamu beli dan pergi secepat mungkin. Desak Wang Xian, ini yang sudah saya pesan. Aku telah memesan pet perang Kaisar Ilahi level 3. Para tetua di tengah segera berkata. Segera, lebih dari 20.000 hewan peliharaan perang terjual. Beberapa dari mereka tidak datang dan dibeli oleh orang lain. Kebanyakan dari mereka tidak meminta Wang Xian untuk membantu menjinakkan mereka. Karena harga penjinakan Wang Xian sangat mahal, jauh lebih murah bagi mereka untuk menemukan penjinak binatang lain. Ini juga sesuatu yang Wang Xian senang lihat dan lakukan dengan sengaja. Dengan waktu untuk membantu mereka menjinakkannya untuk kedua kalinya, mereka akan dapat menangkap cukup banyak dari mereka di Bima Sakti. Baiklah, ayo pergi. Setelah menjual semua hewan peliharaan perang, Wang Xian tersenyum pada Misin Lu. Dengan lambaian tangannya, kapal itu dengan cepat terbang ke lautan. Kapal ini terlihat biasa saja, tapi kecepatannya tidak lebih lambat dari lengkungan langit level 9. Mungkin ada hal lain yang terjadi. Saat mereka menyaksikan kapal hewan peliharaan perang Istana Surgawi pergi, mata semua orang berbinar. Mereka menjual lebih dari 20.000 hewan peliharaan perang tingkat dewa sekaligus. Yang terkuat adalah Dewa Langit level 8. Pet perang Istana Surgawi ini tidak sederhana. Apalagi, mereka akan menjualnya lagi dalam waktu 4 bulan. Dari faksi mana mereka berasal? Mungkinkah mereka dari ras besar dari tempat lain? Penatua dari ras berkabut bergumam. Semuanya, jangan terburu-buru untuk pergi. Pada saat ini, sebuah suara penuh martabat terdengar. Aura menyelimuti semua orang. Oh, penatua dari ras berkabut sedikit mengernyit. Dia memandang yang lebih tua dari balapan 3 kaki. Hewan peliharaan perang selama 4 bulan akan dibagi rata antara 2 ras kita. Bagaimana? Tetua kurcaci itu tersenyum pada sesepuh dari ras berkabut dan berkata. Oke, penatua dari ras berkabut sedikit mengangguk dan melirik orang-orang di sekitarnya. Tuanku, apa-apa yang ingin kamu lakukan? Wajah orang-orang di sekitarnya berubah drastis saat melihat pemandangan ini dan berkata dengan sedikit ketakutan. Aku murid ras bayangan air. Seorang pemuda buru-buru berkata. Semuanya, jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu. Ikut saja dengan kami, dan setelah 4 bulan, kami secara alami akan membiarkan Anda semua pergi. Jika Anda tidak bekerja sama, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Tetua ras berkabut berkata dengan dingin. Ekspresi rakyat lainnya sangat jelek. Melihat 2 tetua ras tingkat dasar alam semesta mengunci mereka, mereka juga sangat tidak berdaya, dan hanya bisa bekerja sama. Hehe, kedua tetua dari 2 ras tersenyum tipis. Lain kali Istana Abadi menjual hewan peliharaan perang,
Mereka mencari beberapa anggota klan untuk memperhatikan mereka karena mereka adalah nabi. Pada dasarnya, semua warped bisa didapatkan oleh kedua ras tersebut. Ini adalah hukum rimba di alam semesta. Yang kuat adalah raja. Wang Xian tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Bahkan jika dia tahu, dia tidak peduli. Dia bisa menjual siapapun yang dia inginkan. Hehe, Saudara Wang, kami mendapat untung besar. Saya belum pernah melihat begitu banyak batu suci sebelumnya. Mi Xinlu memberikan cincin interspatial dengan batu ilahi ke Wang Xian dengan wajah penuh kegembiraan. Batu-batu suci ini masih sedikit kurang. Mereka tidak cukup bagi saya untuk meningkatkan kekuatan saya. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Sumber dayanya masih kurang untuk meningkatkan levelnya. Saya percaya bahwa saya akan dapat memperoleh lebih banyak batu suci segera. Saudara Wang, Anda akan dapat meningkatkan kekuatan Anda. Kata Mo Xinlu sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, berapa lama waktu yang dibutuhkan Sekte Dewa Willow untuk merekrut murid? Wang Xian menatap